Hey teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Miftahul Jannah. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini aku ingin sharing lagi ya. Karena sudah lama kita tidak sharing-sharing, tapi di sini ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman tentang konsep rezeki. Oke, teman-teman, insya Allah bulan ini aku mau resign dari guru, dari seorang pengajar. Jujur, baru kali ini aku merasakan perasaan yang harusnya aku bertumbuh, aku keluar untuk mencari ilmu, untuk berkarya, dan ternyata aku memutuskan untuk resign. Bukan berarti aku ingin keluar dari pekerjaan, justru dengan keadaan yang tidak memungkinkan, lingkungan pendidikan yang sangat jauh dari kata layak, ini membuat aku harus memutuskan untuk tidak mengajar lagi di sekolah. Bukan berarti aku tidak mencintai anak-anak, justru aku sayang dengan anak-anak. Makanya kita sebagai guru tetap waras, tetap berpikir yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa aku juga harus memiliki peluang baru. Memang rasanya sulit ya untuk mencoba mengundurkan diri atau resign, tapi kali ini aku memberanikan diri karena sebelumnya aku sudah sholat istikharah dan Allah langsung jawab dari keyakinan dan bahkan mimpi. Di sini aku ingin teman-teman paham bahwa kita nggak harus memaksakan diri kita untuk tetap bekerja walaupun hati kita sedang tidak baik-baik saja. Ketika lingkungan sudah tidak mendukung, ketika kita jauh dari Allah karena lingkungan tersebut, maka yang perlu kita hadapi adalah kita berubah. Kalau lingkungan itu nggak baik buat kita, ya udah, tinggalkan aja. Karena untuk apa? Kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa bertumbuh. Bukannya kita dekat sama Allah, justru kita jauh dari Allah. Rasanya sedih ya untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan yang udah lama kita geluti, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Bisa jadi rencana Allah itu adalah rencana yang terbaik. Kadang kita pun tidak tahu ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan aku pengen juga kita sama-sama tetap yakin sama Allah bahwa konsep rezeki itu akan selalu ada pada diri kita ya sebagai manusia, ketika manusia itu mau belajar ke arah yang lebih baik lagi. Aku pernah mendengar salah satu podcast di YouTube, jadi seseorang di dalam podcast itu bilang setiap manusia itu pasti diberikan rezeki sampai ajalnya tiba. Walaupun kita merasa bahwa ketika kita resign dari suatu pekerjaan bukan berarti kita kehilangan rezeki, kita hanya kehilangan pekerjaan, tapi rezeki kita selalu ada. Kita lihat di pagi hari ada burung ya bergelombolan, burung terbang keluar gitu dari sarangnya. Mereka itu mencari makan, terbang kemana-mana di pagi hari. Akhirnya mereka kenyang, mendapatkan makanan. Sampai di sore hari burung-burung tersebut sudah kenyang. Jangankan manusia, hewan yang Allah ciptakan aja itu sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi kita gak perlu khawatir bahwa rezeki itu sudah diatur sama Allah. Yang terpenting adalah kita waraskan diri kita, kita hadapi semuanya. Dan kalau misalnya kita berada pada lingkungan yang gak mendukung, lepaskan aja. Kita nggak perlu bertahan kalau ternyata kita jadi lalai sama Allah. Justru kita harus yakin bahwa di dalam semua ini ada kebaikan Allah. Di balik semua yang menimpa kita itu adalah hikmah yang Allah berikan kepada kita. Di sini aku paham bahwa
Aku nggak apa-apa ya untuk mengundurkan diri, untuk resign dari guru, bukan berarti kita kehilangan rezeki. Ya, apalagi kalau kita bahas tentang pendidikan Indonesia yang sangat miris ya. Kita lihatlah orang-orang di luar sana yang jadi guru dengan penghasilan yang gak layak, kemudian dengan banyaknya tugas. Ya, kita nggak bisa seperti itu ya. Justru kalau kita punya potensi yang luar biasa, kita punya kemampuan, kita punya keahlian, ya sudah, kita mencoba hal-hal baru itu nggak apa-apa kan, daripada kita diam di tempat tapi nggak mau berubah. Mungkin untuk teman-teman yang punya bidang seperti aku, jadi guru, dan kamu sudah tidak bisa lagi bertahan, oke, sekarang kamu harus bergerak. Bebas kamu mau melakukan apapun, entah kamu ingin mencari hal baru, ingin mencari pekerjaan baru, ingin mengasah skill dan lain-lain, itu bebas banget. Karena apa? Karena kamu berhak untuk bahagia. Kita nggak bisa pura-pura bahagia teman-teman pada lingkungan yang seperti itu. Justru kita harus bahagia dengan cara kita sendiri. Kebahagiaan itu memang ada dalam diri kita yang membentuk kebahagiaan itu. Tapi kalau lingkungan kita tidak bisa membuat kita bahagia, buat apa dipertahankan? Masih banyak peluang lain yang bisa merubah keadaan kita. Misalnya kalau kita punya skill, kemudian kita punya keahlian di bidang tertentu, kita coba pelan-pelan. Kita misalnya menyukai keahlian di bidang A, yaudah kita coba. Atau kita punya keahlian di bidang B, kita coba. Gak apa-apa, dicoba aja dulu. Urusan gagal atau berhasil itu urusan belakangan, urusan terakhir. Karena kita sebagai manusia akan punya caranya sendiri. Aku juga sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita berada pada lingkungan yang bisa dibilang toksik, kita nggak akan berkembang. Bahkan kita akan terciprat dosanya, nauzubillah min dzalik ya. Dan kita berharap kita punya circle yang baik, lingkungan pekerjaan yang baik, dan kita terus istiqomah dalam ketaatan. Teman-teman, aku tahu dunia itu hanyalah fata morgana. Kita kerja di dunia itu untuk apa? Apakah mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan? Jikalau mendatangkan kebaikan, maka itu adalah pekerjaan yang baik. Tapi sebaliknya nih, kalau pekerjaan itu mendatangkan kita banyak mudorotnya, artinya pekerjaan itu tidak baik. Yuk teman-teman, pikirkan dari sekarang. Aku bukan menyuruh teman-teman untuk resign, untuk keluar, tidak ya. Tapi aku ingin kita sama-sama berpikir bahwa kita carilah ridho Allah. Jika kita berada pada lingkungan yang gak baik, bagaimana Allah meridho sama kita? Ya teman-teman. Dan aku juga sambil cerita, sharing. Artinya aku pengen teman-teman juga yang mungkin merasakan seperti aku bisa bangkit lagi, bisa keluar dari zona nyaman, dan kita berhak bahagia. Ya teman-teman, semoga podcast atau video yang sebentar ini bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam menggapai impian, dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, thank you so much. Terima kasih banyak sudah hadir dan mendengarkan video ini. Semoga sehat-sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.